saya ke Bandung ini karena saya cari gaji gede gitu. Jadi akhirnya saya keluar tuh, saya lihat-lihat di Facebook itu kok banyak gaji gede kayak gitu. Kenapa tidak gitu? Lagi bersama saya Wong Gandeng Sandunyo, dan kali ini kita di Bandung Enterprise ketemu dengan Mbak siapa? Suwanti. Mbak Suwanti. Dan ini ada hal yang penting yang ingin kenapa video ini saya buat. Ini adalah hal yang penting buat teman-teman bisa banyak tahu dari seorang Mbak Suwanti. Jadi ibu, anaknya berapa? Satu. Dan suami sudah diambil orang ya? Iya, sudah cerai. Kebanyakan udah diambil orang. Oke. Mbak Suwanti udah berapa tahun di Hong Kong? Kalau yang dulu tuh Totalnya aja sampai sekarang total. 11. Total 11 tahun ya itu. Intinya sudah Hong Kong itu udah melontok ya. Iya. Jadi pengalaman sampai di Hong Kong itu sudah bukan anak kemarin sore lah. Iya. Jadi ada nggak perbedaan Hong Kong di waktu sampai pertama kali datang dengan Hong Kong sekarang? Itu ada perbedaan nggak? Ya ada sih. Kira-kira di mana perbedaannya? Kalau dulu tuh waktu aku dulu kerja ya nggak seperti sekarang. Kalau anak-anak yang sekarang tuh kan banyak yang majikan cerewet dikit udah keluar gitu. Bisa apa udah bingung kayak gitu. Kalau yang dulu tuh nggak ada majikan kayak apa aja bertahan. Kebanyakan bertahan kalau dulu. Kalau sekarang tuh udah beda ya. Iya, beda. Yang dirasain kayak gitu ya. Nah, yang saya tanyakan juga pada saat sampean bertahan di sini dan akhirnya sampai 11 tahun ini kan pasti ada fase di mana sampean ngerasa kok kayak gini banget pekerjaan. Ada nggak perasaan yang seperti itu? Iya, ada sih. Ada ya. Nah, itu selama berapa tahun sampean mengalami itu? Pertama itu 2 tahun itu kayak berat banget ya, berat banget memang majikan. Waktu pertama itu mesti beda karena kita nggak punya pengalaman, bahasa juga masih semuanya kurang betul. ya. Iya itu. Di tahun pertama ya, di tahun pertama yang kontrak pertama. Selanjutnya sampai sudah yang kontrak kedua ini bisa sampai 8 tahun. Wah, satu iya. majikan. Alhamdulillah baik. jadi artinya masa-masa di mana sampean harus beradaptasi itu di satu kontrak pertama ya. Tapi berikutnya sampean sudah bisa sangat menyesuaikan banget. Iya. Akhirnya di kontrak di majikan yang kedua itu bisa sampai 4 kali kontrak. Iya. Nah, 4 kali kontrak terus sampean memutuskan pindah majikan. Iya. Kenapa kok memutuskan? Iya. Kenapa? Karena di majikan yang kedua itu gaji saya tetap, cuman di situ majikan memang baik, terus saya dapat bonus kayak gitu ya, sering dikasih tip-tip kayak gitu. Cuman saya rasa gimana? Saya ingin target lebih tinggi ya. Iya, kayak nggak cukup gitu gaji saya. Jadi akhirnya saya keluar tuh, saya lihat-lihat di Facebook itu kok banyak gaji gede kayak gitu. Iya. Kenapa tidak gitu? Jadi saya ke Bandung ini karena saya cari gaji gede gitu. Menarik. Jadi gini Mbak, berarti kalau yang bisa saya baca bahwa masa hidup cuma begini-begini aja, sedangkan kemampuan kita bisa lebih ya. Iya, kemampuan saya lebih. Saya mikirnya kenapa enggak saya bisa 2 bahasa. Terus saya punya pengalaman jaga orang tua, saya punya pengalaman jaga anak. Terus saya juga bisa masak, ke pasar, semuanya udah saya jadi lakuin. cari level yang lebih tinggi lagi ya. Iya. Oke, luar biasa. Ini menarik ini. Jadi ini buat saya ya inspiring. Jadi yang membuat saya mengagumi para TKW Hong Kong itu ini nih, hal-hal yang kayak gini. Jadi kalau punya kemampuan, kenapa kita nggak berani challenge gitu, menantang diri kita untuk ke yang lebih. Oke. Nah, berharap dengan gaji yang lebih gede. Nah, dapat akhirnya di Bandung dengan majikan yang lebih gede. Nah, sekarang dengan gaji gede, karena ini challenge, tantangan ya. Tantangan ini terus yang sampai hadapi dengan gaji yang lumayan gede, berapa sih Mbak kalau boleh disebutin? 6.500. 6.500. Nah, untuk pekerjaannya sama tantangannya gimana kira-kira? Iya, karena aku kerjanya 3 orang, 2 anak Filipin. Betul Bu. Sama aku. Jadi ya pasti adalah hal-hal yang Slack, ya, ribut, gitu, sesuatu yang nggak pasti tepat, ada. itu otomatis ya? Ya sudahlah,
pas satu hari kita, maksudnya sekarang kita marah, ya udah besok udah hilang gitu aja, lepasin beban, jangan selalu dipikir. Walaupun sama majikan juga kayak gitu, majikan marah sekarang marah, ya udah marah aja. Karena memang sampean udah di 8 tahun bahwa tipikal Hongkong, ya, orang Hongkong itu begitu gitu ya. Tipikalnya kayak gitu. Maninya cuma mulut aja ya, Iya. maki-maki doang ya. Iya. Kalau kita dimaki, dimarahi ya sudahlah. Itu makanan ya. Kita sorry, bilang sorry aja udah, nggak usah yang kita jawab yang ini bla bla bla, malah bikin ribut. Betul. Jadi tantangannya juga lebih dalam lagi. Dua. Jadi pembantunya 3, 2 Filipin. Ini nggak sebangsa loh teman-teman. Bangsanya beda gitu. Bangsanya beda ini wah. Apalagi yang 2, yang anak itu yang 2 tuh malas-malas gitu loh. Oh, ya sudahlah, kerjaan kita kan udah dibagi. Tapi dikerjain bagian kita masing-masing. Ini sudah bertahan berapa lama? Ini masih 1 tahun. Masih 1 tahun. Ini intinya di 6,5 ini tembus ya sama sampai 1 kontrak ini bakalan. Iya. Terus kira-kira nih, ketika nanti ditembus 1 kontrak, ada kira-kira nih penambahan, akan meminta penambahan gaji pastinya seperti itu. Sampai akan ngomong kayak gitu. Pasti. Ini teman-teman lihat, perhatikan. Jadi ini menarik dan saya nggak hanya berbicara sebuah teori. Pada prinsipnya ketika kita punya keyakinan dan kita itu mampu ya, percaya diri lah. Percaya diri dan bisa ngerjain sesuatu itu semua, maka kita juga berhak atau kita juga bisa mengajukan keinginan untuk naik. Jadi ini yang harus teman-teman juga bisa belajar dari seorang Mbak Suwarti. Nah, jadi seorang Mbak Suwarti, ibu 1 anak, suaminya cabut, pergi dan dia berusaha. Nah, ini ya sekali lagi mungkin target. Jadi ada hal apa lah yang menyebabkan Mbak Suwarti ini rela atau ya udah gua fight, ya udah gua challenge, menantang diri saya. Apa motivasi apa yang membuat itu? Ya gini loh, karena yang dulu tuh cuman gaji segitu ya saya kayak kurang kayak gitu. Kalau sekarang ini gaji segini alhamdulillah saya bisa kontrak yang kemarin, udah bisa beli tanah, udah bisa bangun rumah. Dan ini tujuan saya untuk kedepannya saya harus bisa beli ini. Nambah lagi ini gitu. Saya harus punya target kayak gitu. Jadi akhirnya men-challenge ya. Dan keren ya, keren. Ini benar-benar saya hari ini belajar dari Mbak Suwarti, jauh kalah saya sama Mbak Suwarti ini kalau dibandingin. Jadi targetnya ada. Terus sekarang ini kan pertanyaan lagi bahwa sampai kapan kira-kira? Kayaknya saya mau nambah lagi karena kalau saya yakin majikan saya mau nambahin gaji itu pasti mau dia. Kelihatan ya, kebaca ya bisa. Kebaca gitu loh. Dan pekerjaan Jadi terus kira-kira enggak, maksud saya sampai masih ada plan di 2 tahun lagi, 4 tahun lagi atau berapa tahun? Lagi. 2 tahun lagi ya. Tapi saya harus apa yang saya inginkan harus tercapai. Iya, harus kena. Gitu. Saya harus punya tabungan. Udah kelihatan, nanti baru kita berpikir ulang untuk balik kembali. Oke, terima kasih hari ini sudah berbagi cerita. Saya minta closing statement, artinya pernyataan atau pesan-pesan buat teman-teman yang nonton di sana agar supaya punya semangat yang kayak Mbak Suwarti ini, kira-kira harus bagaimana? Boleh? Iya, buat teman-teman yang udah punya pengalaman ya, di sini banyak pengalaman, kita punya maksudnya kelebihan kayak bahasa, pekerjaan udah lama di sini ya. Ayo kayak saya fight ya. Harus berani menantang diri sendiri ya. Coba cari yang gaji yang jangan cuma segitu-segitu aja gitu loh. Kita cari sesuatu yang lebih. Iya, cari sesuatu yang lebih gitu. Kenapa tidak ya? Betul. Saya sebenarnya sepakat, terlepas apapun itu ya. Dan kebetulan Mbak Suwarti nyarinya di agent Bandung. Tetapi saya benar-benar dari insight-nya, dari dalam dirinya itu ngerasa bahwa Mbak Suwarti ini seseorang yang luar biasa menurut saya. Terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan video kali ini bisa memberikan motivasi dan semangat buat kalian semuanya. Terima kasih dan selamat malam.